memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelasnya. Tolong dipersiapkan teman-temannya untuk berdoa. Semua siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Irfanda karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kira-kira anak-anak tahu tidak hari ini kita akan belajar mengenai apa? Belum tahu, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai lambang-lambang Pancasila. Nah, di sini Ibu punya gambar nih. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa sih? Garuda. Memang Garuda bentuknya seperti ini. Lancap ya, Oh ya, putus, Bu. Iya benar. Nah, Garuda yang asli itu bentuknya seperti ini kan? Iya, Bu. Di sini kalian lihat tidak? Garudanya ada perisai. Ya. Ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada berapa gambar di dalam perisai itu? 5. Iya anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai makna dari masing-masing simbol-simbol yang ada di dalam perisai burung Garuda ini. Nah, secara keseluruhan, di sini Ibu sudah mempersiapkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai simbol-simbol Pancasila dan filosofi atau makna di baliknya, serta sikap dan perilaku yang akan mencerminkan pengamalan Pancasila di kehidupan keluarga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bagi kelompok kalian dulu nih. Kalian boleh nggak nolong Ibu untuk hitung? Masing-masing orang hitung dari 1 sampai 3. Boleh, Bu. Oke, dimulai dari Devi ya. Iya, Bu. 1, 2, 3, 1. 2. 3. Oke, jadi nomornya sama. Kalian sekelompok, coba disusun dulu duduknya di depan belakang. 1. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian lembar kerja dulu. Di sini Ibu bagi kalian 2 lembar kerja. Yang isinya tuh di sini nih, kalian perhatiin di sini ada gambar simbol-simbol lambang-lambang Pancasila. Nanti selagi Ibu menjelaskan, kalian akan mengisi mengenai lambang-lambang tersebut, oke? Lalu di sini kalian juga akan melengkapi gambar apa aja sih yang kosong dari perisai ini. Oke, Ibu bagi dulu ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Baik, kita akan mulai pada pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu punya gambar apa sih anak-anak? Bintang. Iya, bintang itu lambang sila keberapa? Pertama, Bu. Benar sekali. Jadi sebagai lambang sila pertama yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bintang itu melambangkan cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan seperti yang kalian ketahui, di masing-masing perisai itu cuma bintang kan yang latar belakangnya warna hitam. Iya, Bu. Nah, warna hitam dari simbol bintang itu sendiri adalah memaknai bahwa hitam sebagai warna alam, yang mana melambangkan bahwa Tuhan adalah segala sumber dari segala sesuatu. Jadi di sini itu menekankan bahwa bintang itu bisa seperti petunjuk untuk kita. Tuhan itu juga akan selalu ada di hidup kita. Ibu mau tanya, kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih Indonesia, negara kita ini punya berapa agama? 6, Bu. Ya 6. Nah, meskipun kita punya 6 agama yang berbeda-beda dengan kepercayaan Tuhan yang berbeda-beda, ketuhanan yang Maha Esa ini memaknai bahwa Tuhan itu satu. Jadi kita sebagai warga negara wajib untuk menghargai masing-masing perbedaan dari agama yang ada. Oke. Untuk yang selanjutnya, di sini ada gambar apa sih? Rantai, Bu. Iya, rantai. Nah, seperti yang anak-anak lihat, rantai di sini itu ada bentuk lingkaran dan bentuk persegi. Lingkaran itu melambangkan anak perempuan, sedangkan yang persegi itu melambangkan anak laki-laki. Nah, lingkaran ini sendiri itu maknanya itu untuk melambangkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong tanpa membedakan antara satu sama lain. Walaupun seperti yang ada di dalam rantai ini, laki-laki maupun perempuan saling dihubungkan oleh mata rantai yang satu dengan yang lain. Nah, kira-kira sih kalau dari lambang ini kalian kira-kira bisa memaknai nggak sih secara sederhana maksudnya apa? Kita harus tolong menolong, Bu.
Iya benar Irfanda, kita harus tolong menolong. Nah, seperti yang ada di gambar di sini, ini ada laki-laki, ada laki-laki dan dua perempuan. Mereka mengerjakan proyek bersama dan dalam proyek itu tuh mereka sepertinya sukses ya. Jadi, mau laki-laki ataupun perempuan, kalau saling tolong menolong, pekerjaan tersebut akan selesai dengan baik. Lalu kita punya Persatuan Pancasila, di mana lambangnya, apa sih lambangnya ini? Pohon beringin. Iya, pohon beringin. Nah, pohon beringin ini, kalian tahu nggak sih kira-kira kenapa dalam sila ketiga yang bunyinya itu Persatuan Pancasila? Persatuan Indonesia, Bu. Persatuan Indonesia. Kenapa sila Persatuan Indonesia itu dipilih lambangnya pohon beringin? Karena memiliki akar yang kuat. Iya, karena memiliki akar yang kuat. Selain itu, akar yang kuat ini seperti yang kalian ketahui akan menjalar membentuk banyak cabang yang mana itu melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia, negara kita ini kan memiliki keragaman budaya, suku, bahasa. Nah, dengan keberagaman itu diharapkan kita dapat berteduh di dalam pohon beringin ini yang mengikat persatuan di antara kita. Lalu ada filosofi keempat yang mana disimbolkan dengan kepala banteng. Nah, di sini dikatakan bahwa banteng itu adalah hewan sosial. Menurut kalian nih, kalau hewan sosial yaitu kepala banteng itu, kira-kira kenapa dipilih? Untuk melambangkan sila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang bisa jawab? Karena banteng suka berkumpul, Bu. Iya benar, karena banteng itu kan suka berkumpul. Kenapa ya Nita? Karena ini, Bu, sama kayak masyarakat Indonesia yang suka bermusyawarah, suka bersosialisasi. Iya benar sekali, terima kasih Irfanda dan Yunita karena sudah menjawab dan membantu teman-teman yang lain. Jadi banteng yang suka berkumpul itu sama seperti ketika masyarakat kita yang berkumpul ketika hendak melaksanakan musyawarah. Kira-kira nih kalau di kelas ibu mau tanya, kegiatan musyawarah itu apa sih salah satunya? Ada kelompok, Bu. Benar sekali Irfanda, kerja kelompok itu bisa termasuk dalam musyawarah seperti yang sedang kalian lakukan saat ini kan? Iya, Bu. Lalu sila terakhir, kira-kira nih sila terakhir ada nggak sih yang berani nyebutin apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pintar sekali anak-anak semua, tepuk tangan dulu yuk. Jadi sila kelima kita yang dilambangkan dengan padi dan kapas itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan padi dan kapas ini sendiri melambangkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Padi yang melambangkan pangan dan kapas yang melambangkan sandang. Dengan kedua lambang ini diharapkan bahwa masyarakat Indonesia akan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kira-kira kalian udah paham belum apa yang ibu jelaskan? Sudah, Bu. Kalau ibu mau main sedikit game, mau tidak? Mau. Oke, jadi ibu punya game nih. Untuk masing-masing kelompok nanti ibu akan kasih satu kata dan kalian akan memberikan ibu 3 kata balasan yang berhubungan dengan kata yang ibu berikan. Misal untuk kelompok satu yang mana nih? Oh iya, oke. Kelompok satunya kan Farah dan Presti. Nah, ibu akan memberikan kalian kosakata Pancasila. Nanti kalian akan mendiskusikan 3 kata balasan yang akan kalian berikan ke ibu. Lalu untuk kelompok kedua, ibu akan memberikan kosakata persatuan. Dan untuk kelompok terakhir, ibu akan memberikan kosakata keadilan. Ibu akan memberikan kalian waktu 1 menit untuk memberikan balasan. Oke, kira-kira sudah siap untuk memberikan balasannya anak-anak? Sudah, Bu. Siapa nih yang mau ngasih itu balasannya duluan? Kelompok Ayo, Bu. Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2. Oke, apa nih balasannya untuk dari Yunita dan Putri? Kalau untuk kami, kata tadi kan yang memberikan persatuan. Nah, kami
Yang pertama katanya ada bineka, terus sila ketiga, terus sama pohon beringin, Bu. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu dong anak-anak. Lalu sekarang mau kelompok 3 dulu atau 1 dulu? Satu. Oke, ayo Farah dan Presti. Tadi kan Ibu menyebutkan kata Pancasila dari kelompok kami. 3 katanya yaitu persatuan, keadilan, dan kebinekaan, Bu. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan lagi. Ayo kelompok terakhir. Tadi kan Ibu menyebutkan kata keadilan. Kemudian balasannya itu hak, kewajiban, sama kesetaraan, Bu. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena kita sudah bermain game, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan lembar terakhir di LKPD. Yang lembar ini nih anak-anak, bisa lihat kan? Bisa, Bu. Nah, ini adalah tugas project yang Ibu siapkan untuk kalian. Masing-masing dari kalian akan Ibu berikan sila yang akan kalian pilih untuk dituliskan apa pengamalannya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Di sini Ibu akan memberikan kalian perilaku Pancasila di rumah untuk sila pertama dan kedua. Di sila pertama ada berdoa sebelum dan sesudah makan. Sedangkan di sila kedua ada saling menyayangi sesama anggota keluarga. Nah, karena di sini Ibu cuma memberikan 2 sila, maka 3 sila selanjutnya kalian yang akan melanjutkan. Jadi, kelompok 1 akan mendapatkan sila ketiga untuk dipilih. Lalu kelompok 2 adalah sila keempat dan kelompok 3 adalah sila kelima. Ibu akan memberikan waktu kalian selama 5 menit, kemudian masing-masing dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan jawaban kalian. Siap? Siap, Bu. Kalau misalnya ada yang sulit, kalian bisa memanggil Ibu ya. Siap, Bu. Oke. Bu, ini, Bu. Iya, yang mana Devi? Iya, terdiri. Pengamalannya, Bu. Iya, iya benar sekali. Jadi nanti ini yang dibacakan ya. Kira-kira ada yang lain yang kesulitan? Enggak? Sudah selesai semua belum? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau presentasi nih? Saya, Bu. Devi? Oke, coba ya Devi. Maju ya. Teman-temannya ya diperhatikan dulu ya ketika Devi mempresentasikan hasilnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari kelompok 3. Yaitu kita milih untuk sila kelima, Bu. Sila kelima dalam keluarga dapat diamalkan dengan membagi kewajiban dan hak secara adil. Misalnya, ayah bertanggung jawab untuk membersihkan halaman dan pekerjaan berat. Kemudian ibu bertanggung jawab atas keuangan, pengaturan keuangan keluarga dan konsumsi sehari-hari. Kemudian kakak bertanggung jawab untuk membereskan kamarnya dan mencuci piring. Kemudian adik bertanggung jawab untuk merapikan kamar dan menyapu rumah. Oke, terima kasih Devi. Kira-kira kalau misalnya temannya sudah presentasi diberikan apa? Hebat sekali untuk kelompok 3 ya. Oke. Selanjutnya mau kelompok 2 atau kelompok 1? 2, Oke, Bu, ayo 2. kelompok 1 maju. Untuk pengamalan kelompok 1 itu mendapatkan sila ketiga, Bu. Di sini kita membuat naskah drama. Oh iya, ayo kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi ceritanya ada Dani dan adiknya membantu ayah membersihkan halaman. Untuk ayahnya bilang, terima kasih ya sudah membantu. Kalau dikerjakan bersama jadi terasa ringan kan dan cepat selesai. Dan Dani menjawab, iya ayah benar, kita harus bersatu agar rumah kita bersih dan nyaman. Lalu adiknya menjawab, benar sekali, seperti sila ketiga yang bunyinya persatuan Indonesia. Persatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil dalam keluarga. Jadi makna pengamalannya yaitu bersatu untuk melakukan pekerjaan rumah, Bu. Oke, benar sekali. Terima kasih ya sudah mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan. Ayo kelompok terakhir siapa yang mau mempresentasikan? Putri. Oke, Bu. Baik Yunita, silahkan dipresentasikan ya. Tetap diperhatikan ya teman-teman. Tetap di kelompok terakhir. Pandangan
Jadi Anda fokus dulu. Ya, Oke, Bu. silahkan Yunita. Jadi kelompok 2 itu kami tadi kan berdiskusi tentang pengamalan sila keempat, Bu. Jadi menurut kami pengalaman sila keempat dalam hubungan keluarga adalah salah satunya ialah melaksanakan diskusi mengenai tempat tujuan untuk liburan. Dan diskusi dilakukan tidak hanya antara ayah maupun ibu, tetapi juga melibatkan anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak semua yang sudah mempresentasikan. Baik, karena kita sudah menyelesaikan proyek sederhana kita, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kalian ada pertanyaan tidak mengenai materi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, oke. Berarti kalian semua sudah cukup paham dengan materi hari ini? Sudah, Bu. Kalau Ibu berikan sedikit saja evaluasi untuk materi hari ini, mau tidak? Mau. Ayo kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Jadi, evaluasi ini isinya adalah mengenai lambang Pancasila. Terdengar tidak? Terdengar, Bu. Kira-kira nih, jawabnya yang mana? Pertama, Bu. Yang apa nih bacaannya yang pertama itu? Agar dan saling mengerti. Kita lihat ya benar atau tidak. Oke. Yeay. Yang selanjutnya. Dua anggota keluarga sedang bekerja sama menanam pohon di halaman rumah. Nah, sebelum menanam pohon, mereka nih berdiskusi untuk menentukan tempat yang paling baik agar pohon bisa tumbuh dengan subur. Diskusi yang mereka lakukan ini termasuk pengamalan sila keberapa? Kedua, Bu. Bu. 4, Bu. Jadi yang benar kedua atau keempat? Yang banteng, Bu. Gambar banteng, Bu. Yang banteng, Iya, sepakat Bu. semuanya? Aku kedua, Bu. Oke, Devi kedua, Yunita yang kepala banteng. Yang lain ada jawaban lain tidak? Kata Presti yang rantai, Bu. Rantai? Oke, berarti Putri Kapas, Bu. kita pilih yang rantai ya, karena kan tadi ada dua orang yang memilih yang rantai, yang siap Bu. Oke, coba kita lihat. Ya, salah. Kira-kira jawaban yang benar apa tuh? Banteng, Di sini. Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih ya Yunita sudah menjawab yang benar. Tapi tidak apa-apa, melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar ya anak-anak. Nah, di soal selanjutnya, kira-kira nih jawabannya apa? Mau salah lagi? Enggak, Bu. Pasti benar. Iya, apa dong? Garuda Pancasila, Bu. Pancasila, Bu. Anis merah, Bu. Anis merah? Irfanda tadi mengantuk ya ketika belajar. Iya, Bu. Besok lagi diperhatikan ya. Kok ada Jadi jawaban yang benar itu Garuda Pancasila. Yeay. Irfanda besok belajar lagi ya. Anis merah itu apa, Bu? Anis merah itu tuh adalah nama jenis burung. Oh. Oke, kalau yang ini kira-kira jawabannya yang mana? Yang A? Semua sepakat? Sepakat. Oke, kita lihat ya. Yeay. Dan ini soal terakhir. Coba dipilih. C, Bu, C. Yang C? Yakin? Yang B, Bu. Yang B? Oke, sepakat? Sepakat. Oke, kita lihat ya. Wah, oke, kita kan sudah selesai nih melaksanakan evaluasi. Kita juga sudah selesai mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kita tadi. Kira-kira nih, Ibu mau tanya dari pembelajaran hari ini, kita belajar apa saja? Belajar lambang negara. Pengalaman dari Ya, pengamalan. Pengamalan dari Ibu mau tanya dong, kira-kira hal yang sulit dari pembelajaran hari ini apa sih? Kita harus mencari pengamalannya, Bu. Oh, ketika tadi project tadi itu ya? Iya, Bu. Oke. Tapi bisa semua kan akhirnya? Bisa, Bu. Hebat sekali ya anak-anak semua.
Oh iya, Ibu mau bertanya dong. Tadi sepertinya Ibu lupa. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, pintar sekali murid-murid kelas 2A ini ya. Oke, sepertinya nih kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kalau sedih ya? Ya, Bu. Sedih, Bu. Oke, tapi jangan menangis ya. Tapi kita akan bertemu lagi di minggu depan dan kita akan membahas mengenai pengamalan Pancasila di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, oke, sebelum itu, Ibu mau minta tolong lagi kepada Irfanda untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Semua siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga anak-anak. Sama-sama, Bu. Ih, lagi hamil.